Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai reaksi kesetimbangan dan juga tetapan kesetimbangannya baik berdasarkan konsentrasi atau tekanan. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke perhitungan tetapan kesetimbangannya berdasarkan yang pertama konsentrasi. Bisa kalian lihat contoh soalnya di buku paket kimia halaman 151 latihan 42 nomor 2. Seperti ini soalnya. Ke dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter direaksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen hingga membentuk reaksi setimbang yaitu 2N2O. Jika pada saat terjadi kesetimbangan ada 0,3 mol gas nitrogen, hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya atau KC. Nih, untuk soal seperti ini jika diketahui dalam soal ada mol mula-mula dan setimbangnya, maka langkah pertama kita tulis dulu persamaan kimianya. Sudah diketahui dalam soal persamaan kimianya ialah 2N2 plus O2 menghasilkan 2N2O. Sini sudah setimbang ya, N-nya 4 dan O-nya 2. Setelah menuliskan persamaan kimianya, kita buat dulu tabel mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula reaksi setimbang diketahui dalam soal gas N2-nya mula-mula 0,5, lalu O2 gas mula-mulanya 0,5 dan saat setimbang terdapat 0,3 mol gas N2. Nih, saat setimbang ada 0,3 mol gas N2. Ya, masukkan mol yang diketahui, lalu cari mol bereaksi unsur yang lain. Ya, yang diketahui tadi ini 0,5, 0,5 dan 0,3, cari mol bereaksi unsur yang lain. Di sini dari 0,5 dan 0,3 bisa kita cari reaksi dari gas N2 dengan dikurangi 0,5 dikurangi 0,3 0,2. Ya, mula-mula 0,5 sisanya 0,3, maka yang bereaksinya 0,2. Nah, jika udah diketahui 0,2, kita cari mol bereaksi unsur yang lain dengan perbandingan koefisien. Nih, di sini koefisien N2 2, koefisien O2-nya 1. Maka unsur oksigen yang bereaksi ialah 1/2 dikali 0,2. Ya, 1/2 dikali 0,2 sama dengan 0,1. Lalu untuk gas N2O yang bereaksi pakai perbandingan koefisien juga 2/2 dikali 0,2 sama ya 0,2. Setelah diketahui unsur yang bereaksi, kita cari zat sisanya dan setimbang. Nih 0,2 sisanya 0,5 dikurangi 0,1 0,4 sisanya dan setimbangnya N2O 0,2. Nah, sudah kita cari mol zat sisa dan setimbang, kita cari konsentrasi zat setimbang. Diubah menjadi molaritas ya. Yang ini diubah ke molaritas. Rumus molaritas adalah mol per volume. Di sini volumenya liter, maka M untuk N2 sama dengan 0,3 per 10 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Untuk molaritas O2 sama dengan 0,4 per 10. Di sini 4 kali 10 pangkat min 2. Lalu untuk molaritas N2O sama dengan 0,2 per 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Maka langkah selanjutnya masukkan ke rumus KC. Ya, hanya untuk wujud larutan dan gas. Di sini wujudnya gas semua, maka kita masukkan semua. Di sini maka KC sama dengan konsentrasi hasil reaksi dulu N2O dipangkatkan dengan koefisiennya. Lalu ada N2 dipangkatkan dengan koefisiennya dan O2. Ya, di sini N2O 2 kali 10 pangkat min 2. N2-nya 3 kali 10 pangkat min 2. Lalu O2-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Maka KC sama dengan 11,11. Ini ya. Untuk soal yang kedua bisa kalian lihat di halaman 151 nomor 4. Pada T derajat Celcius di dalam ruangan 10 liter terdapat kesetimbangan 0,2 mol PCl5
0,3 mol PCl3 dan 0,1 mol Cl2 menurut reaksi setimbang PCl5 menghasilkan PCl3 plus Cl2. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan bagi reaksi tersebut pada T derajat Celcius. Ya, jadi untuk soal nomor 2 seperti ini, jika diketahui mol setimbangnya PCl5 0,2 mol, PCl3 0,3 mol dan 0,1 mol Cl2, maka seperti langkah yang sebelumnya, jika sudah diketahui mol setimbangnya, maka kita mengubah konsentrasi zat setimbang tersebut menjadi molaritas, ya. Jadi kalau untuk soal yang sudah diketahui mol setimbangnya, kita langsung ke langkah nomor 6, mengubah konsentrasi zat setimbang yang tadinya mol menjadi molaritas. Nah, seperti ini. Jadi molaritas untuk PCl5 0,2/10 menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Untuk PCl3 3 kali 10 pangkat min 2 molaritas, dan untuk Cl2 1 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Maka kita bisa hitung Kc-nya, ya. Hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan. Ini reaktannya tadi. Reaktannya PCl5, hasil reaksinya PCl3 dan Cl2. Nih. Ya, berarti PCl3 3 kali 10 pangkat min 2, di sini koefisiennya 1, dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 2, dibagi dengan konsentrasi reaktannya PCl5 2 kali 10 pangkat min 2. Maka Kc-nya ialah 1,5 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Untuk perhitungan tetapan kesetimbangan yang kedua yaitu berdasarkan tekanan atau Kp. Di materi sebelumnya kalian sudah belajar untuk reaksi A plus B menghasilkan C plus D. Di sini koefisiennya saya bikin 1 semua. Maka menghitung Kp sama dengan tekanan C dikalikan dengan tekanan D dibagi dengan tekanan A dan dikalikan dengan tekanan B. Lalu untuk menghitung tekanan parsialnya atau P, tekanan parsial itu tekanan masing-masing gas dalam suatu campuran gas. Misalnya untuk tekanan A itu rumusnya mol gas A dibagi dengan mol total gas. Mol total gas itu mol A plus mol B plus mol C plus mol D. Lalu dikalikan dengan tekanan totalnya. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kita bahas bersama buku paket kimia halaman 157 nomor 3. Soalnya seperti ini. Sejumlah NH4Cl padat dipanaskan dalam ruang tertutup yang volumenya 5 liter hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan NH4Cl membentuk NH3 plus HCl. Di sini wujudnya untuk NH4Cl solid, NH3 gas, dan HCl-nya gas. Pada saat setimbang terdapat 0,5 mol gas HCl dan tekanan ruangan pada saat itu adalah 5 atm. Hitungan nilai Kp untuk kesetimbangan tersebut. Ingat untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan itu unsur yang dimasukkan hanya yang berwujud gas. Ya, berarti di sini kita tidak memasukkan NH4Cl karena wujudnya solid atau padatan. Lalu untuk menghitung Kp kita perlu mengetahui tekanan parsial HCl dan NH3. Di sini yang diketahui hanya 0,5 mol gas HCl. Lalu kita cari tahu mol untuk gas NH3. Ya, kita tulis dulu di sini reaksinya. NH4Cl membentuk NH3 plus HCl. Ya, mula-mulanya belum diketahui berapa NH4Cl-nya. Yang diketahui terbentuk 0,5 mol gas HCl. Nih. Jika terbentuk 0,5 mol gas HCl, maka dia mereaksi 0,5. Lalu kita cari mol unsur yang lain dengan perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya 1 semua. Maka molnya pun sama 0,5 dan 0,5. Maka setimbangnya NH3 0,5 dan HCl 0,5 mol. Sudah diketahui molnya saat setimbang, lalu kita cari tekanan parsial NH3 dari rumus ini. Ya, berarti tekanan parsial NH3 sama dengan mol NH3 dibagi dengan mol total. Mol totalnya 0,5 tambah 0,5 per 1 dikali dengan tekanan totalnya 5 atm. Sama dengan 2,5 atm. Untuk tekanan parsial HCl sama seperti NH3, mol HCl dibagi dengan mol total dikalikan dengan tekanan total sama dengan 2,5 atm. Ya, ini tidak masukkan karena dia berbentuk solid padatan. Lalu Kp sama dengan tekanan parsial NH3 dikalikan dengan tekanan parsial HCl. Tidak dibagi NH4Cl karena dia wujudnya solid. Maka 2,5 dikali 2,5 sama dengan Kp-nya 6,25.
Berikutnya kita masuk ke hubungan KC dan KP. Jadi di soal nanti kalian bisa temukan ada yang sudah diketahui KP, lalu tentukan KC-nya, dan sebaliknya, diketahui KC, tentukan KP-nya. Untuk soal seperti itu, kita gunakan rumus KP sama dengan KC dikalikan dengan R, T, pangkat delta N. Untuk R, itu tetapan gas, 0,082 liter ATM per kilomol, lalu T-nya suhunya itu satuannya derajat Kelvin, jika diketahui derajat Celcius dijumlahkan dengan 273, lalu delta N itu jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri, itu yang wujudnya hanya gas ya. Untuk soalnya kita lihat di halaman 157 nomor 4. Oke. Diketahui reaksi kesetimbangan N2 wujudnya gas direaksikan dengan H2 wujudnya gas menghasilkan 2NH3 wujudnya gas pada 400 derajat Kelvin mempunyai nilai Kp 100, hitung Kc-nya ya. Jika diketahui Kp, tentukan Kc-nya itu menggunakan rumus Kp sama dengan Kc dikalikan dengan R dan T dipangkatkan dengan delta N. Seperti ini ya. Ini reaksinya sudah setimbang, N2 3H2 wujudnya gas semua, berarti dimasukkan semua ke dalam rumus. T-nya sama dengan 400 derajat Kelvin dan Kp-nya 100, hitung Kc-nya. Nah, diketahui Kp sama dengan Kc dikalikan dengan RT pangkat delta N, maka Kc sama dengan, kita pindah ruas, Kc sama dengan Kp dibagi RT pangkat delta N. Kp-nya 100, R-nya 0,082, T-nya sudah derajat Kelvin. Lalu dipangkatkan dengan delta N. Delta N itu jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri. Yang kanan 2 koefisiennya, yang kiri jumlah koefisiennya 3 tambah 1, 4. Jadi 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Nih. Lalu supaya min 2-nya menjadi positif, kita naikkan ke atas ini. Jadi 0,082 dikalikan dengan 400 pangkat 2. Ya, 100 dikali 0,082 kali 400 dipangkatkan 2. Hasilnya Kc sama dengan 107,584.